Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang bisa, bahwa kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian pendampingan individu yang kedua untuk waktu hebat, waktu luar biasa sekitar hebat angkatan 6 Lombok Barat yaitu Bapak Muhammad SBY. Bapak kepala sekolah yang kami hormati kami banggakan, Bapak Ibu guru semua yang kami hormatkan banggakan juga, dan terutama Pak Guru yang satu yang ada di depan saya, selain gagah, perkasanya dilakukan kan sebagai seorang agen perubahan, sebagai seorang motivator. Pak Muhammad ketika diskusi di kelompoknya yang terdiri dari 4 orang, ada Pak di SMP 1 Kediri, SMK 1 Belum, SMA 1 Skotong. Beliau itu memang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita kasih aplaus Bapak Ibu. Bapak Kepala dan rekan-rekan guru yang kami banggakan, izinkan saya di sini yang pertama turut memperkenalkan diri. Nama Pak Sulerno, saya mengajar di SMP Negeri 2 Lembang. Bapak Kepala untuk rangkaian kegiatan hari ini, karena kita nanti akan menyusun visi misi sekolah yang nanti akan dipimpin langsung oleh CGWK kita Pak Muhammad. Dengan itu, izinkan bahwa agenda kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan skapur sirih dari Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan forum diskusi tentang perumusan visi misi sekolah yang nanti akan langsung dipimpin oleh Bapak Muhammad. Kemudian nanti penutupnya akan sama-sama kita tutup dengan doa. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Kepala untuk memberikan skapur sirih terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Guru Sukirno, selamat datang di sekolah kami. Beginilah keadaan kami. Jadi kebetulan juga kami punya teman yang menjadi guru bergerak. Dengan adanya guru bergerak ini, kami harapkan juga kepada Bapak untuk sering membimbing Bapak adik teman kita ini supaya paling tidak mengadakan perubahan dalam pendidikan di SDN dasar baru khususnya dan para guru. Yang kedua, kepada Bapak Ibu guru, mari kita dukung kegiatan ini. Kalau bukan kita sebagai teman, siapa lagi? Siapa lagi yang akan mendukung teman kita untuk meraih karir, untuk menentukan masa depan, di samping menentukan kelanjutan atau kemajuan sekolah kita khususnya di daerah baru, dasar baru, terutama dalam judul kegiatan hari ini adalah menentukan visi dan misi sekolah. Visi misi sekolah yang kita buat jangan sampai terlalu buruk sehingga tidak bisa kita laksanakan. Kita buat yang mampu dan bisa dilaksanakan. Untuk kegiatan ini jangan sampai merupakan hanya formalitas kepada Bapak Guru bergerak, kepada Bapak Guru yang lain juga. Istilahnya hanya seremonial, Pak. Kalau saya betul-betul terlaksana dengan secara baik dan bisa dilaksanakan secara nyata, itu yang saya maksudkan.
Terus harapan saya kepada Bapak Muhara sebagai guru bergerak, ilmu yang Bapak punya silakan digunakan kepada teman-teman. Apabila teman-teman merasa bingung atau kesulitan sedikit agak bingung dapat menyampaikan suatu materi atau dalam TIK, silakan Bapak bantu teman-teman sehingga kemajuan SDM dasar baru bisa terlaksana dengan baik. Terus harapan saya kepada teman-teman guru, mari kita laksanakan, kita bantu Pak Guru kita, teman kita dengan cara jelas, ya, dan terima, ambil ilmu yang dia punya, gunakan di anak-anak kita, supaya visi dan misi yang kita buat sekarang atau anak-anak kita terbang bisa hidup mandiri, bisa tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada teman-teman guru dan khususnya kepada Pak Guru Muhara, bagaimana kita menyiapkan anak didik kita supaya bisa hidup mandiri di kemudian hari tatkala dia menjadi orang. Itu yang saya harapkan sekali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami sarankan kepada Pak Muhara untuk memimpin jalannya diskusi terkait dengan diskusi visi dan misi di SDN 1 Dasar Baru. Waktu sepertinya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Sudirno selaku pengajar praktek CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Bapak dan Ibu Guru, rekan sejawat di SDN 1 Dasar Baru yang sangat hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan. Pada hakikatnya ini adalah bagi saya adalah bentuk pelatihan untuk penyusunan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Ini adalah bagian dari tuntutan dari program guru penggerak yang saya ikuti. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pengajar praktek yang sangat hebat. Yang pengajar praktek yang ini paling berpengaruh terhadap diri. Selanjutnya Pak Sudirno, saya juga ingin memberitahukan bahwa ibu dan bapak guru kita di sini ini tidak lebih baik dari saya. Mereka sebenarnya memiliki kreativitas yang luar biasa, namun tidak ditampilkan. Kebetulan karena saya hanya mengikuti program guru penggerak, sehingga saya dituntut untuk menampilkan, mendokumentasikan. Pada tadi kita lihat dalam acara tadi, subhanallah, ibu guru kita tampil dengan luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya di sini akan memandu jalannya diskusi. Jadi saya hanya membantu, kita di sini kedudukan kita sama. Saya bukan narasumber, bukan pembicara, tapi kita datangkan. Baik, Bapak dan Ibu, saya mulai dari diskusi kita kali ini. Saya mulai ya, jadi kita akan berdiskusikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Ini adalah bagian daripada pendampingan individu kedua, Pak. Saya selaku CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat. Nah, kita buat kesepakatan dulu. Jadi kita di sini saling menghormati ya. Saya selaku CGP ini ya tentunya banyak kekurangan. Jadi kita saling hormati dan menghargai. Kita hadir kita di sini untuk melakukan suatu kolaborasi kerjasama, karena tidak mungkin sesuatu yang baik ini dilakukan sendiri.
itu satu hal yang mustahil. Kemudian kita harapkan kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan perasaan gembira, ikhlas, ya, tidak ada terpaksaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita sepakati itu. Jadi agenda kita, saya akan mulai dari saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman saya selama mengikuti CGP ini, guru penggerak, calon guru penggerak, yang tentunya terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Jadi tujuan kita hari ini adalah merumuskan visi sekolah atau menambahkan visi yang sudah ada. Kemudian juga membuat prakarsa perubahan. Selanjutnya, jadi saya akan cerita bahwa di awal saya modul ini, modul 1.3, kita CGP disuruh bermimpi 5-10 tahun yang akan datang. Kita tidak menggambar tentang mimpi itu. Nah, jadi dulu saya memimpikan sekolah yang aman, nyaman, bebas dari bullying, kemudian pembelajarannya menyenangkan, interaktif, bermakna, hingga menghasilkan murid yang mengetahui potensi dirinya sebagai kita menghadapi kehidupan yang akan datang. Ini mimpi saya waktu belajar modul 1.3. Jadi kita disuruh mimpi dulu. Selanjutnya kita disuruh untuk merumuskan satu visi-misi. Kita disuruh untuk menulis kalimat penumpang yang sudah saya lewat grup. Jadi ini yang saya isi. Selanjutnya setelah itu barulah kita disuruh diminta untuk menuliskan visi saya. Tadi bukan visi sekolah, visi saya sebagai seorang guru di kelas. Jadi saya membuat visi itu menunjukkan murid yang mandiri, percaya diri, dan cerdas dengan meneruskan iman dan akhlak mulia. Jadi ini visi yang saya tulis di modul 1.3. Dari visi ini kemudian saya akan wujudkan. Menjadi suatu kenyataan di kelas saya dengan menggunakan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini diambil dari visi yang sudah kita bentuk. Dan prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan ruang ekspresi kelas untuk meningkatkan kreativitas siswa. Prakarsa perubahan ini tidak mewakili semua visi, hanya sebagian dari visi. Seharusnya ada banyak prakarsa perubahan yang bisa kita buat untuk mewujudkan visi secara nyata di kelas. Nah, ini pun prakarsa perubahan ini saya ambil setelah mengamati bahwa anak-anak saya di kelas itu ternyata memiliki potensi percaya diri yang luar biasa. Namun karena potensi itu dia gunakan luapkan di dalam kelas sehingga mengganggu teman yang lain. Misalnya tatkala pembelajaran berlangsung mereka itu pukul meja atau yang lain sebagainya, juga apa itu beginda, kemudian juga ada mereka itu kan mengganggu. Nah, tantangan itu saya akan coba buatkan mereka suatu ruang ekspresi untuk mengekspresikan apa yang mereka bakat, minat yang mereka miliki. Nah, sehingga muncullah saya mengembangkan satu prakarsa perubahan, itu mengembangkan ruang ekspresi kelas yang akan saya demonstrasikan, kemudian saya akan sebarluaskan baik melalui media sosial. Kemudian selanjutnya setelah prakarsa perubahan itu terbentuk, maka selanjutnya kita diminta untuk melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini bisa kita lihat, kita lakukan di dalam kelas. Jadi aksi nyata ini kita lakukan dengan melakukan satu perencanaan. Ya, siapa yang tampil di luar, apa yang mau ditampilkan, bagaimana bentuknya, itu melalui seleksi, kemudian melalui editing.
Kemudian, makanya siswa saya menarik ini karena mereka punya potensi untuk melakukan itu. Jadi kita punya kewajiban untuk memberikan ruang untuk mereka melakukan bakat dan minat yang mereka inginkan. Selain itu juga kemudian kita melakukan banyak hal. Ini juga berarti mereka secara mandiri mengatakan bahwa saya juga bisa berguru, sehingga saya juga mengakomodir mereka untuk tampil di ruang ekspresi kelas. Banyak juga selain ini ada yang lain, ada mereka latihan untuk menjadi MC, ada kemudian politisasi, ada puisi, ada pantun, dan lain sebagainya. Intinya bahwa ini adalah bentuk aksi nyata dari prakarsa perubahan yang telah kita buat. Jadi kira-kira seperti itu proses alur pendidikan yang kita tempuh di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi saya akan sebelum masuk ke urutan visi, saya akan coba untuk berbagi pengetahuan tentang visi. Jadi visi ini ada representasi dari kognitif mulai gambaran masa depan. Jadi ini visi ini sebenarnya mimpi kita. Jadi orang bilang gantunglah mimpi setinggi langit. Jadi itu kita boleh saja bermimpi setinggi-tingginya. Ya, mimpi itu kan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jadi kita mimpi, silahkan kita bermimpi, tapi nanti kita harus berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Nah, Einstein juga mengatakan, jadi tanda kejelasan sebenarnya bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi. Jadi termasuk visi itu adalah imajinasi kita. Bayangan kita 10-20 tahun akan datang tentang sekolah kita ini akan kita bawa kemana? Definisi visi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu pandangan atau wawasan ke depan. Jadi intinya sama, yaitu wawasan kita di jauh puluhan tahun yang akan datang. Ini visi yang dimakna oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kekuatan visi itu sebenarnya adalah sebuah harapan. Jadi visi itu harapan kita mengenai murid kita 5 atau 10 tahun yang akan datang itu seperti apa. Jadi itu adalah sebenarnya adalah sebuah harapan dan doa. Itu adalah kekuatannya. Jadi harapan kita adalah visi kita. Jadi visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita ini adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Ini Martin Luther mengatakan dia juga punya mimpi. Inilah visinya. Jadi saya punya mimpi di mana satu hari nanti di Bukit Merah Jogja, putra mantan Buddha dan putra mantan pemilik Buddha dapat menikmati duduk bersama dalam satu meja persaudaraan yang sama. Itu mimpinya sangat luar biasa. Jadi kita juga sebagai seorang guru juga harus memiliki mimpi terhadap murid-murid kita 5-10 tahun yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kegiatan kita adalah setelah kita memahami bahwa visi itu adalah target atau imajinasi atau mimpi kita dari beberapa tahun yang akan datang. Nah sekarang sebagai langkah awal untuk membuat visi sekolah, sekarang kita akan membuat visi itu berawal dari melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpangnya saya memimpikan murid-murid yang bagaimana yang saya idamkan. Bisa kita bayangkan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kemudian saya percaya bahwa murid saya itu seperti apa. Saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka itu seperti apa. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah, saya mengutamakan apa dan selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang saatnya kita untuk bermimpi. Nah, di depan Bapak dan Ibu ini sudah ada sebuah lembar mimpi itu. Silakan saya berikan kesempatan pada Ibu dan Bapak guru untuk menuliskan
mimpinya tentang murid dari kertas tersebut. Ya, silakan Bapak dari Guru. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya percaya murid saya adalah anak-anak yang baik, hormat kepada guru dan orang tua. Yang kedua, saya percaya murid adalah anak-anak yang cerdas, pandai dan jujur dalam segala hal. Yang ketiga, saya pun memimpikan murid-murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah anak-anak yang mampu, yang mempunyai bakat-bakat terpendam dan sadar diri akan kemampuan yang dimiliki dan mau mengembangkan bakatnya tanpa ada rasa malu. Yang keempat, dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan kekeluargaan dan keramah-tamahan serta pendekatan yang bersifat menjurus ke arah perubahan perilaku anak. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah, saya mengutamakan kepentingan siswa dan guru juga masyarakat sekolah demi terciptanya suasana yang aman. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk bisa membimbing dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap siswa secara optimal dan bisa mendidik mereka dengan baik. Yang ketujuh, oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam mengajar, mendidik, serta menciptakan siswa yang kreatif, inovatif, cerdas, dan berakhlak untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan merdeka. Dan kami harus bergerak dengan lebih kompeten dan optimal dalam membangun komunitas belajar yang berpihak pada siswa. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, Ibu Guru dan Bapak Guru hebatnya, mimpinya sangat luar biasa, di luar ekspektasi saya. Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu Guru, terima kasih bermimpi dan mengungkapkan mimpinya. Jadi mimpi Ibu dan Bapak Guru yang sudah ditulis dan diungkapkan, sekarang saatnya adalah dituangkan dalam visi sekolah. Bila kita tarik benang merahnya, maka di sana ada beriman, takwaan, akhlak, cerdas, kemandirian, bertanggung jawab, sopan, santun, disiplin, juga mungkin bergotong royong, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Dan bila kita terjutkan, maka apa yang Ibu dan Bapak Guru ungkapkan tadi sebenarnya adalah bentuk dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kepada komunitas guru SDN 1 Dasar Baru, yaitu beriman dan bertakwa, bergerak kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan lain sebagainya. Baik, nah selanjutnya Ibu dan Bapak Guru, nah ini yang poin yang penting ini. Jadi sekolah kita sudah punya visi. Nah, mari kita menelaah visi sekolah kita yang telah disusun. Apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan mimpi dari Ibu dan Bapak Guru sekalian? Ya, jadi saya akan tampilkan visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, terampil, dan mandiri. Nah, ini visi sekolah kita yang dirumuskan tahun 2019. Nah, sekarang kita diskusikan apakah visi kita ini, visi sekolah ini sudah sesuai dengan mimpi dari Ibu Guru dan Bapak Guru sekalian.
Baik, kesempatan pertama kita diskusi. Silakan kepada Ibu Guru, Ibu Rohana Rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan semua mimpi-mimpi dari rekan-rekan guru kita. Di sana tertera di papan tulis whiteboard, visi SDN 1 Desa Baru, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan tadi semua mimpi-mimpi yang telah dibacakan tadi oleh rekan-rekan guru itu tercantum, termuat di sana. Termuat mimpi-mimpi teman rekan-rekan guru itu termuat di visi SDN 1 Desa Baru. Beriman, tadi kan kita menginginkan anak-anak itu berakhlak mulia. Selain akhlaknya mulia juga otaknya mantap, otaknya bagus, otaknya cakep. Di sana tertera semua, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. Nah, prestasi di sini kan tentunya otaknya yang bagus, ya, terampil dan mandiri. Beriman dan bertakwa di sana teman yang berakhlaknya mulia, karakternya yang bagus. Berprestasi yang tertera di sana otaknya yang cakep, otaknya yang mantap. Jadi menurut saya sudah terangkum Pak Guru Hanandi visi SDN 1 Desa Baru dengan mimpi teman-teman kita. Ya, saya Zaman Diana, kelas 2. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, setelah teman-teman membacakan, pun saya hanya mendengarkan ada 2 teman yang membacakan mimpinya. Saya bisa mendengarkan pertama, berakhlak mulia. Saya sendiri memimpikan siswa saya berakhlak mulia, jujur, dan berprestasi sehingga bisa bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi divisi SDN 1 Desa Baru di sini dituliskan beriman dan bertakwa beserta berakhlak mulia. Jadi di sini sudah masuk yang berakhlak mulia, jujur, kemudian unggul dan berprestasi. Saya juga menuliskan siswa saya bermimpi siswa saya berprestasi. Jadi menurut saya mimpi saya pun sudah tercantum dalam visi SDN 1 Desa Baru ini. Karena di sini di mimpi saya sengaja saya tuliskan di sini kesopanan ya. Jadi di sini terkait kita kesopanan itu kita artikan budaya di sini ya. Kalau bisa kita tambahkan di sana setelah prestasi, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya, terampil dan mandiri. Hanya itu. Terima kasih. Visi kita ternyata tidak rubah, hanya kita tebalkan. Ya, berarti beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berbudaya, terampil dan mandiri. Nah, selanjutnya adalah kita sepakati ini ya. Oke, setelah kita sepakati, selanjutnya adalah dari visi ini yang sangat luar biasa. Tentunya kita butuh langkah. Apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan supaya sekolah ini menjadi sekolah yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi seperti apa, berbudaya, terampil dan mandiri. Itulah tugas kita menjabarkan visi ini dalam prakarsa perubahan. Visi kita ini sangat luar biasa dan begitu banyak, sehingga butuh kerja keras untuk mewujudkan. Misalnya beriman dan bertakwa, bagaimana kita akan mewujudkan? Kegiatan apa yang akan kita lakukan di sekolah untuk mewujudkan beriman dan bertakwa, termasuk misalnya budaya positif apa yang kita lakukan supaya anak ini memiliki kebiasaan akhlak yang mulia, sopan terhadap gurunya, terhadap orang tua, menghargai dan menghormati sesama. Nah, itu yang
selanjutnya akan kita pikirkan. Nah, kita sepakati dan semua visi tersebut ternyata memang sudah mencerminkan produk belajar Pancasila itu beriman dan bertakwa, berkebinekaan, global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, prakasa perubahan tersebut juga tidak akan lepas dari 6 problem belajar Pancasila ini. Jadi prakasa perubahan ini adalah tindakan awal kita untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Ya, jadi patokannya adalah murid dan murid. Jadi semuanya adalah bermuara kepada kepentingan dan kebermanfaatan untuk murid. Lalu bagaimana menyusun sebuah prakasa perubahan? Membuat prakasa perubahan banyak caranya. Yang kita dapatkan di program guru penggerak adalah dengan metode ATAP. Tapi kali ini kita coba munculkan suatu prakasa satu saja untuk kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan kembangkan pada kesempatan berikutnya. Kita bisa dengan menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, apa inisiatif perubahan dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Misal visi sekolah kita tadi beriman dan bertakwa. Apa kira-kira sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, apa inisiatif kita sebagai seorang guru untuk mewujudkan visi sekolah kita? Misalnya untuk membina prakasa perubahan yang bisa kita lakukan, kira-kira untuk satu saja, misalnya untuk membuat siswa kita berprestasi. Apa kira-kira inisiatif kita sebagai guru supaya siswa ini menjadi berprestasi? Kalau pengalaman saya Pak Guru, memang tak ada siswa yang berprestasi kalau di bawah lomba, hanya sampai mewakili gugus saja. Cuma di sana cara saya setiap sebelum mulai pelajaran itu materi yang lama-lama itu tetap bisa ulang supaya tetap diingat. Tidak hanya materi yang kemarin, tapi yang pertama kita bahas itu tetap saya tanya supaya anak-anak tetap baca. Itu cara saya. Oke, silakan. Sesi kan biasanya hanya 5 menit, tapi ini semuanya saya ulang dari materi yang pertama. Makanya belajar tuh kira-kira saya mulai jam 8 karena harus saya tanya dulu semua materi yang sudah saya jelaskan itu. Ya. Untuk lebih jelas, ya. Jadi inisiatif itu saya tampilkan gitu ya. Jadi prakasa perubahan ini bagian satu langkah untuk mencapai visi yang telah kita buat. Kita bisa membuat prakasa perubahan ini, prakasa ini dengan model ATA, namanya A ini aset yang kita miliki, modal, potensi sekolah kita, potensi murid kita yang kita miliki. Nah, itu yang kita akan kembangkan. Kemudian ada tantangannya apa yang perlu kita wujudkan, kemudian aksi, kontribusi dari pendidik, kemudian pembelajaran apa yang bisa diambil secara kontinu oleh anak ini sampai ke depannya, ya sampai mereka bawa, sampai mereka tamat. Nah, misalnya saya membuat, misalnya tadi yang prakasa saya sendiri itu, misalnya saya melihat ada aset awal kemampuan anak ini punya mental yang kuat, keberanian dan disuruh dan menawarkan diri. Ini bagi saya ini aset, potensi. Kemudian tantangannya adalah ini mereka anak-anak ini tidak terarah dalam menyalurkan bakat dan minatnya semaunya di dalam kelas murid. Kemudian saya membuat sebuah aksi, rencananya membantu anak berlatih, ya, merancang dan memilih tarian apa yang mereka cocok untuk mereka. Kita buatkan mereka kelompok, jadwal. Itu dia. Kemudian apa pelajarannya? Nah, jadi anak ini paham bahwa untuk menyalurkan hobi minat mereka itu pada hal-hal yang positif, bukan dengan cara hal-hal yang negatif. Misalnya seperti itu. Sehingga muncullah prakasa perubahan saya mengembangkan. Jadi mulailah dengan kata kerja, mengembangkan ruang ekspresi kelas untuk
meningkatkan kepercayaan diri dan kreativitas siswa. Nah, sekarang kira-kira ya. Kalau itu kognitifnya apa misalnya? Itu kan bentukannya. Ya, kan salah satu, ini kan hanya salah satu. Nah, sekarang kognitifnya, misalnya untuk membuat siswa itu berprestasi, apakah dengan melakukan bimbingan khusus, misalnya akan mengembangkan kelompok belajar khusus atau sebagainya, sehingga visi siswa berprestasi itu bisa terwujudkan. Atau kalau tidak berprestasi, misalnya Untuk menjabarkan visi, misi tadi kan visi. Jadi kalau kita belajar Pancasila, itu sila pertama itu menjiwai sila-sila berikutnya. Nah, memang bagus ya, visi di sekolah SD 1 Dasar Baru memang sudah bagus. Yang pertama memang harus seperti itu, Pancasila sila pertama, yang pertama bertakwa kepada apa tadi, beriman dan bertakwa. Nah, cuman beriman dan bertakwa ini nanti di tataran operasionalnya yang akan Bapak Ibu lakukan itu dalam bentuk apa untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa ini dulu. Ini wujudnya apa? Tentunya di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya itu akan beda. Perlakuannya kan beda. Kelas 1 ya, kelas 2, kelas 3 tentunya lebih tinggi tingkatannya, lebih kompleks ya, lebih kompleks nanti operasionalnya. Jadi silahkan Bapak Ibu menerjemahkan sendiri apa yang bisa kita perbuat untuk mewujudkan anak beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, itu baru yang religiusnya, yang sila pertama. Nah, kalau kita mengikuti profil belajar Pancasila itu kan memang rujukannya ke Pancasila. Religiusnya beriman, bertakwa serta berakhlak mulia itu tataran operasionalnya apa? Silakan Bapak Ibu terjemahkan sendiri ya. Kemudian unggul dalam prestasi tadi sudah disebutkan, anak kita di level gugus sudah lumayan prestasinya dengan cara apa? Mengkaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, itu luar biasa juga. Silahkan Bapak Ibu ya berpikir ya terkait dengan anak-anak sini itu gimana cara untuk biar dia memiliki prestasi. Kemudian berbudaya. Ini kaitannya dengan berkebinekaan. Nanti tataran operasionalnya apa? Toleransi. Misalnya ada yang punya agama yang berbeda, toleransi di situ. Terus kemudian terampil. Terampil ini ya cerdas menyikapi perkembangan zaman, itu orang terampil. Kemudian mandiri. Nah, ini perlu jiwa-jiwa seperti ini dikembangkan pada anak. Silakan Bapak Ibu yang tahu ya, yang akan kita perbuat itu ya Bapak Ibu sendiri. Tentunya saya ngajar kelas 1 dalam mengembangkan anak agar beriman dan bertakwa itu seperti apa. Saya sendiri yang tahu. Saya tidak bisa mencontoh anak-anak kelas 5 karena perlakuannya juga akan berbeda. Kita sendiri yang tahu Bapak Ibu. Setelah kita membersamai anak, misalnya anak kelas 2, oh saya lihat kok dari sisi kebiasaan pagi, misalnya baca surat-surat ayat-ayat pendek, ya, kok anak ini belum hafal. Siapa tahu dengan kita mengadakan kebiasaan pagi dengan cara membaca surat-surat pendek, anak ya paling tidak ya diharapkan setelah dia hafal surat-surat pendek ini berimbas kepada iman dan takwanya. Jadi perlakuan anak kelas 1, 2, 3 sampai 6 itu berbeda-beda. Silahkan Bapak Ibu kembangkan sendiri. Cuma nanti ketika menjadi sebuah misi, ya misi itu mengakomodir kelas 1 sampai kelas 6 Pak Mara. Tidak bisa misinya kelas 1, misinya kelas 2. Ya, itu nanti diakomodir di dalam sebuah misi yang mewakili sekolah. Tetapi kalau untuk misi guru boleh beda-beda, ya, boleh
boleh, karena kan terstruktur nasional, provinsi, kabupaten, sekolah, kemudian guru punya visi-visi sendiri-sendiri. Saya mengejar kelas 1, misi saya seperti itu. Tetapi untuk di dokumen 1, kalau ya ada dokumen 1 itu visi-visi sekolah itu 1, dan boleh sendiri-sendiri. Begitu Pak Mara. Terima kasih. Terima kasih Pak D atas penguatannya. Jadi Ibu dan Bapak Guru, jadi tugas kita selanjutnya adalah membuat prakarsa perubahan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas untuk mewujudkan visi yang telah kita buat. Jadi visi yang kita telah buat ini seperti perjanjian bagi kita, ya, mengikat bagi kita untuk kita capai. Karena visi tadi kan berdasarkan bersumber dari mimpi. Mimpi siapa? Ya mimpi Ibu dan Bapak Guru sekalian, bukan mimpi Pak Sukirno selaku pengajar praktik. Jadi untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Untuk selanjutnya prakarsa perubahan kita akan bangun pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Bapak sekolah, pengajaran praktik kita, dan Ibu dan Bapak Guru sekalian. Saya akhiri presentasi saya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Sulaiman. Bapak Ibu, kita apresiasi untuk Pak yang ritmenya, ritme guru penggerak itu memang sudah dapat. Ya, kita tunggu aksi nyatanya, program-program bagusnya, yang tentunya nanti akan berimbas kepada Bapak Ibu semua. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu juga ritmenya ngikut ke Pak Muharrar. Silakan ditimba ilmunya. Pokoknya sebanyak ilmunya Pak Muharrar itu silakan ambil semua, tetapi pasti seperti ini. Kalau ilmu pamungkas ya tidak akan saya kasih. Nah seperti itu. Di perguruan di Cina-Cina itu kan juga seperti itu. Kalau guru sakti itu ya ilmu pamungkas tidak akan diberikan kepada anak muridnya karena takutnya melawan gitu kan. Tapi kalau Pak Muharrar yakin tidak. Jadi seperti itu. Bapak-bapak sekolah, jadi yang mengapresiasi kepada rekan-rekan guru di sini, ternyata potensinya itu sangat-sangat luar biasa Pak Muharrar. Tinggal bagaimana pelingin yang memanfaatkan teman-teman ini sebagai sebuah aset, ya, sebagai sebuah aset untuk dibimbing, dibina, bukan dibinasakan, dibina. Ya, oke Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan prakarsa perubahan yang juga disampaikan oleh Pak Muharrar dan rekan-rekan ini menjadi sebuah awal dari perjuangan teman-teman guru di SDN 1 Dasar Baru untuk lebih berbuat baik yang berpihak kepada anak, yang berbuat baik berpihak kepada anak. Ya, untuk yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, kepada teman-teman semua yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk membersamai CGP hebat, CGP luar biasa Pak Muharrar dalam rangkaian kegiatan pendampingan individu yang kedua. Ya, dari saya pribadi selaku pengajar praktek yang mendampingi Pak Muharrar, manakala ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan, terutama di Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua yang dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebaikan itu memang datangnya dari Allah SWT, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan memang itu kelemahan dari pribadinya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita tutup karena memang sudah siang Pak. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lain-lain yang mau dibicarakan? Langsung kita tutup. Oke. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.